Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Terlebih dahulu, marilah kita menggunakan waktu sejenak di hari ini untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi kita di hari ini. Baiklah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab 1 Petrus 4 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekian dari pembacaan firman Tuhan kita kali ini. Saya angkat tema kita kali ini, kuasailah diri dan berdoa. Penguasaan diri dan bersikap tenang adalah salah satu kunci keberhasilan dalam mengatasi situasi darurat atau mengelola kekhawatiran. Biasanya, saudara-saudari, dalam situasi darurat emosi, orang sangat tinggi, kecemasan berlebihan, dan hilang kesabaran. Yang ada di pikiran adalah ingin cepat keluar dari situasi yang tidak diinginkan. Demi keluar dari situasi seperti itu, sering melakukan tindakan yang bisa berdampak lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Disinilah perlu penguasaan diri dan ketenangan sebagaimana nasihat Rasul Petrus kepada jemaat mula-mula. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa situasi yang terjadi di dalam ini? Kenapa Rasul Petrus menasihatkan agar mereka menguasai diri dan tenang? Ada kepanikan yang berlebihan pada sebagian jemaat mula-mula dalam menanggapi hari Tuhan. Sebagaimana kita tahu, para rasul dan pemberita Injil memberitakan bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Istilah dekat sangat identik dengan segera, bahkan sudah tiba. Jadi tidak ada waktu untuk berleha-leha. Hari Tuhan segera datang, dan seluruh jemaat untuk siap siaga. Hari Tuhan dipahami sebagai hari kedatangan Yesus Kristus dalam kemuliaannya. Dan di hari itu, dunia akan berlalu. Dan kita menantikan langit dan bumi yang baru. Hari Tuhan adalah akhir dari segala sesuatu. Pada hari itu Tuhan menjemput orang-orang percaya kepada Yesus dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam menanggapi hal itu, tidak sedikit cuma melakukan berbagai tindakan yang aneh. Dalam mengenapi hal itulah, tidak sedikit cuma orang yang melakukan berbagai tindakan yang aneh. Sebagian ada yang menjual harta milik dan menghambur-hamburkannya dan hidup berfoya-foya. Karena tinggal sisa lagi hari Tuhan akan datang. Sebagian tidak bekerja lagi karena berpikir untuk apa lagi bekerja loh. Untuk apa lagi bekerja? Tuhan segera datang. Disinilah Rasul Petrus memberikan nasihat yang sangat berharga. Justru seharusnya pemberitaan tentang akhir zaman membuat orang untuk semakin tenang dan dapat berdoa menunggu kedatangan Tuhan. Bagi Rasul Petrus, justru karena hari Tuhan segera datang dan akhir dari segala sesuatu akan segera datang, harus dipergunakan untuk berdoa, menjaga dan menguasai diri agar tidak jatuh lagi dalam berbagai pencobaan dan perbuatan dosa. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari renungan kita kali ini ada 3 hal yang terdapat disampaikan. Ada 3 hal yang dapat disampaikan oleh Rasul Petrus. Yang pertama, kita harus menguasai diri. Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, kita harus berdoa. Ketiga hal di atas menjadi saran yang menolong jemaat untuk secara arif menyikapi menyongsong hari Tuhan. Nasihat ini juga sangat berguna dan bermanfaat dalam segala keadaan dan menguasai diri. Orang yang tidak dapat menguasai diri akan jatuh kepada tindakan-tindakan yang ceroboh, yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadilah tenang dalam segala keadaan. Dari waktu untuk berdoa dan beri ruang bagi Tuhan untuk memberikan keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Kegelisahan
adalah bukti suatu ketidakpercayaan dalam diri seseorang. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 28 ayat 16, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Rasul Yakobus yang tidak tenang dalam hidupnya adalah bukti keraguan-raguan. Yang Yakobus 1 ayat 8. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menguasai diri dalam segala keadaan adalah sebuah dari kematangan, buah dari kematangan iman. Sebaliknya, jika seseorang memiliki kecemasan yang berlebihan, itu merupakan bukti rapuhnya keyakinan seseorang. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kuasailah diri, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Di ayat yang ke-7, jika kita tidak bisa menguasai diri, maka hati kita akan terseret untuk mengikuti hal-hal yang tidak berguna. Ketika waktu kita terpakai untuk mengikuti hal-hal yang tidak berguna, maka kita tidak lagi memiliki waktu untuk berdoa. Padahal di dalam doalah kita menemukan keterangan yang sangat kita butuhkan. Di dalam doalah kita dapat mendapatkan aliran damai sejahtera yang membuat kita tetap bersuka cita dan mampu bertahan di hari-hari yang sukar ini. Karena itu, kuasailah diri supaya kita dapat tenang berdoa, sebab hanya dengan berdoa kita tetap terjaga di akhir zaman ini. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu memperoleh kekuatan, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka dapat mengerti, dapat menerima Tuhan itu sebagai juru selamat mereka. Setiap apapun keadaan yang mereka lakukan, itu semua hanya keadaan-keadaan yang tidak bisa kita mengerti. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita kali ini memberikan pesan yang berharga bagi kita. Janganlah gelisah dan khawatir, namun serahkan itu kepada Tuhan. Nas segala sesuatu yang kita khawatirkan, atas segala sesuatu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, Tuhan Yesus menolong dan mengatasi semua pergumulan kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sekian dari firman Tuhan kita pada kali ini. Kiranya firman Tuhan kita kali ini bisa memberikan kita kekuatan dan dapat menguatkan hati kita. Dalam segala hal apapun yang kita gumuli, Tuhan pasti tahu dan pasti mendengarnya. Itulah dari tulisan yang terkecil, dan dalam Tuhan dapat ia terima dan dapat ia dengar dengan mengabulkan doa-doa saudara-saudara. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih. Sekian dari firman Tuhan kita pada kali ini. Kiranya doa firman Tuhan kita pada kali ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kita kepada firman Tuhan kita pada kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara-saudara. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, memberi kami hikmat, dan dapat bisa mengerti akan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, bimbinglah saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberi mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri renungan firman Tuhan kami kali ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.